Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kembali lagi dengan kami di Point of View Podcast bersama saya Tisa dan Dan saya Vera. kali ini kita dalam suasana yang berbeda ya Mi. Ya, kali ini kepampang nyata muka-muka besar kita ini. Di balik suara yang kemarin ya, suara Iya. misteri kemarin. Kayaknya udah lama banget ya, udah berapa lama kita tidak berpodcast Ria ya. Sudah lama beristirahat. Oke, kita kembali lagi dengan suasana baru ya. Kita mencoba untuk setidaknya memberikan tampilan baru gitu untuk teman-teman semuanya. Istirahatnya kemarin gara-gara mau persiapkan tampilan baru ini. Iya ini bener. Susah banget bertapanya buat bisa menciptakan podcast ini susah banget gitu. Jadi malam hari ini kita akan kembali mendiskusikan hal-hal yang menarik gitu. Tentang hal-hal yang terjadilah di sekitar kehidupan kita. Cuman malam hari ini kita akan membahas yang sedikit spooky gitu kalau mau dibilang ya. Karena buat saya sih seru sebagai orang penakut ya. Nah, malam hari enggak. Malam hari ini bahas apa kita, Mi? Bahas sesuatu yang mistis katanya Tisa. Iya. Jadi sebenarnya persoalan mistis ini tuh hal yang menarik buat saya gitu ya. Dan mungkin hampir di sebagian besar orang Indonesia merasa bahwa ini adalah hal menarik begitu. Tadi saya sempat cek nih, mistis dalam kamus bahasa Indonesia itu sebenarnya ternyata mistik itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Dan itu juga masuk karena sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dan ternyata itu juga termasuk relasi kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, itu juga masuk mistis tuh ternyata. Mistik ya, bukan mistis, mistik. Ternyata masuk juga itu. Tapi kali ini kita tidak akan membahas soal itu karena dari podcast pertama sampai sekarang kayaknya kita bahasnya itu terus relasi kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya pasti ada hubungannya ya. Nah kita bicara soal hal-hal yang mistis ini. Nah kalau Mami sendiri tuh percaya nggak akan adanya itu hal-hal mistis? Akan adanya hal-hal mistis. Percaya sih bisa. Sebagai orang Jawa gitu ya, orang Jawa itu sangat kental bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya maksudnya nggak usah kita udah gede gitu, dari kita kecil gitu orang tua kita kadang-kadang ayo jangan mainan waktu maghrib kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti ya itu kayak bukan yang sampai mistis-mistis yang seperti apa, tapi mitos, keadaan orang tua yang keadaan orang tua yang mengkhawatirkan ya kalau nanti mainnya kononnya kalau main kita di maghrib nanti ada banyak setan yang ini kayak gitu, terus nanti terjadi sesuatu buat anak-anaknya gitu. Kalau mau dibilang nggak percaya kayak gitu dengan hal yang seperti itu banyak terjadi kayak gitu, banyak terjadi. Jadi aku mau bilang nggak percaya nggak bisa gitu, karena terjadi dan bisa iya ada di sekitar kita. Aku tidak percaya kalau ada orang nih yang punya kekuatan gaib bisa membuat orang jadi apa gitu ya, celaka atau apalah itu. Nah itu aku nggak percaya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu terlihat ya. Maksudnya ada juga di keluargaku yang kejadian juga seperti itu. Terus teman-teman, ya jadi ternyata beneran ada ya orang yang mengguna-guna dan sebagainya itu. Saya aja merinding gitu. Dan kita nggak tahu orang itu entah dia dekat kita, orang yang melakukan itu ke kita. Nah, ya aku penasaran gini Kak, kenapa orang percaya, maksudnya yang rajin ibadah, dia juga bisa kena ya? Jadi ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, itu otomatis Tuhan mengetahui itu dan mengizinkan itu terjadi di dalam
kehidupan kita. Ya. Sebabnya apa atau mengapa kok Tuhan mengizinkan? Ya, aku nggak tahu kayak gitu. Ya. Aku nggak paham mengenai hal itu. Tetapi I just believe that. Gitu. Soal kehendak Tuhan ya. Jadi itu terjadi juga bukan karena dia punya otoritas lebih ya, tapi memang karena Tuhan mengizinkan. Ya, dianya ini kan yang maha itu kan. Gitu. Ya. Karena jadinya gini, orang tuh kadang ya melihatnya kayak dia punya kekuatan. Emang dia punya kekuatan, cuman maksudnya kayak akhirnya kan coba dibayangin ya, orang yang rajin ibadah, orang yang sering melakukan dia menganggap bahwa dirinya tuh dekatlah sama Tuhan. Tapi terjadi hal itu kan juga menguji iman ya. Iya, bisa. Udah benar nggak doaku ya? Apa? Udah benar belum doaku? Udah benar belum? Jadi mempertanyakan hal itu gitu ya akhirnya. Itu serem loh sebenarnya. Iya kan? Karena kadang jangankan itu, pada saat kita sakit aja kita selalu mempertanyakan Tuhan. Kan bagaimana? Nggak sembuh sih Tuhan gitu ya. Kenapa kok diizinkan sakit seperti ini? Ini sebenarnya hal mistis, hal sakit atau hal pergumulan di dalam hidup di luar dari hal mistis memerlukan iman itu tadi. Dan kenapa hal itu juga terjadi di dalam hidup kita? Kalau pergumulan itu ada di dalam hidup kita, why not hal-hal mistis itu nggak terjadi di dalam hidup kita? Kayak gitu. Nah, yang kita tetap kayak, kalau aku secara pribadi tetap percaya bahwa segala hal yang terjadi di dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana respon kita untuk menghadapi hal itu? Sama kayak kisahnya Ayub ya. Betul. Biasa. Dan Tuhan izinkan kan? Nah, izinkan itu terjadi. Tapi kamu punya nggak pengalaman mistis? Pengalaman mistis. Kalau secara yang mistis, aku ngomong mistis senyum ya, pengalaman mistis. Biar nggak terlalu dik gitu. Kasihnya sendirian di sana kan? Ya, di rumah besar ini. Tapi terang benderang bisa gimana? Gimana? Pernah nggak? Kalau yang sampai yang mistis yang kayak lihat sesuatu atau apa, nggak pernah, puji Tuhannya. Tapi kayak dulu sempat ada beberapa hal, tapi kayak inilah bisa nggak tahu secara pastinya gitu ya. Pernah satu kali waktu itu aku kuliah, kalau nggak salah kuliah atau SMA gitu ya, kayak kuliah awal atau SMA akhir itu, kamarnya orang tuaku tuh ada di atas kan. Kamarku tuh ada di bawah. Dulu. Ya, dulu sangat dulu sekali gitu. Waktu aku SMA kalau nggak salah, iya SMA. Yang masih ada bukan masih ada, sekarang ya ada Piala Dunia, itu lagi Piala Dunia nih Tisa, yang Brasil itu loh, yang Brasil menang. Nah, aku masih SMP itu. Kelihatan kan umurnya ya kan. Iya. Terus aduh, ya mungkin aku kuliah ya kalau aku SMP ya. Thank you Tisa. Terus jadi waktu Piala Dunia aku suka kan nonton bola, tapi bukan yang gila bola, tapi semua orang akan suka bola ketika Piala Dunia nih, percayalah. Oh gitu ya. Iya. Itu tenang. Itu aku itu belain malam-malam tuh. Aku belain malam-malam kan karena mereka tayangnya malam kan bisa. Iya. Nah, malam itu kan sekitar jam 12, jam 1 itu kan baru mereka main kan. Iya kan? Kayak gitu. Nah, aku itu di bawah itu lagi nonton di ruang keluarga. Kayak gitu, nonton di ruang keluarga. Terus satu malam itu tiba-tiba kayak ada bunyi keras di atas genteng. Bukan di gentengnya, di plafonnya. Jedak gitu. Bunyinya kenceng banget, kenceng sampai kayak aku kaget gitu loh. Waktu nonton seru-seru, biasanya kan kalau orang seru nonton bola ini nggak terlalu respon dengan hal itu kan. Iya. Dan itu aku sendirian memang di bawah gitu. Semua orang tidur. Terus
loh aku kok bunyi kenceng nih apa gitu. Terus aku inilah ya secara refleks aku ngecek. nggak ngecek, aku apa namanya cuma sambil teriak dari bawah, Pi, aku bilang kayak gitu. Bunyi apa di atas? Aku bilang, cuma agak nggak enak gitu loh perasaanku. Bunyi apa di atas? Nah ada nyaut gitu. Terus aku ya apa namanya ini lagi 2 kali. Pi, bunyi apa di atas? Terus mungkin papiku dengar ya aku teriak kayak gitu kan. Terus dia bilang nggak ada bunyi apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Dia nyaut gitu, nggak ada bunyi apa-apa. Padahal aku dengar tadi itu keras kenceng gitu loh. Kayak apa? Kayak batu jatuh gitu. Iyo, ya masa gimana caranya di apa namanya langit-langit itu bisa ada batu jatuh. Itu ya cara ini. Tapi nggak tahu yang clear yang kayak gimana ya. Terus setelah kejadian itu, terus udah ya lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Mungkin 1 mingguan lah kayak gitu, entah berapa hari dari kejadian itu. Aku itu baru tahu kalau papiku itu perutnya itu kayak membesar gitu bisa. Kayak mamaku dong. Terus Jadi papiku tuh perutnya membesar. Terus apa namanya kayak di apa ya, yang di USG ya, di USG ya, terus diperiksa dalamnya. Dicek itu nggak ada apa-apa. Terus papiku ini bukan tipikal orang yang orang tua yang sharing sama anak gitu loh, bukan yang yang aku gini mengalami gini, bukan tipikal seperti itu. Masih tipikal orang tua yang kuno, yang menyimpan segala kesusahannya sendiri hanya untuk dia, bukan dibagikan kepada apa nama anak-anaknya biar anak-anaknya nggak khawatir. It's like daddy hero kayak gitu. Ya. Padahal kan hal yang seperti itu ya wajar aja. Tapi kayaknya orang dulu kayaknya begitu deh. Tapi kan maksudnya hal itu nggak baik kan, Desa? Iya, nggak baik. Harusnya sharing sebagai orang tua. Ya, dan aku bukan anak yang masih kecil saat itu, udah gede, dan harusnya maksudnya ada hal itu diceritakan, boleh kayak gitu. Itu. Dan saat itu waktu apa namanya aku inget banget waktu Piala Dunia itu aku lagi puasa memang. Lagi ada kegiatan di apa namanya kampus. Iya bener, kampus, betul. Lagi ada kegiatan di kampus dan aku puasa. Itu. Terus apa namanya itu satu kejadian. Terus lewat waktu papiku sembuh lah, apa namanya nggak tahu yang seperti apa, sembuh kayak gitu. Terus ada kejadian lagi ini apa namanya, kalau ini saudara bisa. Aku nggak melihatnya secara langsung, jadi nggak kalau mau dibilang benar tak ya aku nggak tahu, cuma dari saudaraku. Jadi saudaraku ini sepupuku ini rumahnya itu agak-agak tengek kalau bahasa Jawa. Spooky kalau bahasa Ambon. Ya. Oh cing. Spooky dia bilang bahasa Ambon. Nah, tengek gitu. Tengeknya itu kayak sering kali ada hal-hal yang aneh gitu terjadi di rumahnya dia. Dia beli kayak mamanya sepupuku ini beli rumah yang sudah apa namanya sudah ada penghuninya sebelumnya gitu, kayak bukan rumah baru. Oh, maksudnya orang manusia ya? Bukan. Bukan rumah baru intinya kayak gitu. Beli rumah yang bukan rumah yang baru terus ditempatin dia, enggak gitu. Beli rumah itu. Nah, nggak tahu apa namanya rumah barunya itu keadaannya yang seperti apa. Tapi dia tinggal di situ, tiba-tiba ada beberapa hal yang terjadi di rumahnya. Dia punya anjing kan, anjingnya itu tiba-tiba kayak apa ya? Nah, ini meraung. Iya, meraung kayak gitu, kayak tahu kan kayak gitu. Ya. Itu tiba-tiba gitu malam-malam kayak gitu. Tengah malam itu kejadian itu, oke lah. Terus
Yang kedua ini apa namanya, sepupuku ini pernah waktu dia itu habis mandi, dia tuh kayak ambil baju ganti di jemuran gitu, bisa. Malam. Ah, ya gitu. Diambil jemurannya itu ada di samping rumahnya dia, kayak gang kecil gitu loh. Ada gang kecil di rumahnya dia. Dia tuh mau ambil gini. Terus dia tuh pegang kayak sapu ijuk gitu loh. Kok ada sapu ijuk di sini? Dia bilang gitu. Terus setelah dia cari-cari gini, sapu ijuknya kan kelewat gitu toh. Terus loh, kok ada hidung bisa dipegang. Oh my god, merinding beneran. Aku. Oh Tuhan. Aku merinding juga. Dia ceritanya gitu, ini dari cerita ya. Gitu. Aku nggak maksudnya nggak bisa memastikan kebenarannya kayak gitu. Cuma ini kalau Tisa bilang tadi mengalaminya ya enggak, cuma aku dengar aja kayak gitu. Ada sapu ijuk kayak gitu. Terus dia pegang gini kayak hidung, karena dipencet gini kayak bisa, daging. Ya kayak gitu. Terus akhirnya dia ini toh kaget kan, langsung dia lari masuk kayak gitu. Dia lari masuk. Itu kejadian yang kedua. Terus kejadian yang ketiga, dia punya kakaknya itu kayak kerasukan kayak gitu. Itu benar kerasukan. Karena dia itu suka main-main gitu toh. Terus dia itu ke salah satu kuburan. Oh gitu. Kayak ikut apa ya? Namanya melekan di kuburan gitu loh. Ngapain? Bisa nggak kabel itu nggak ada di depan situ? Ngapain? Ya kayak gitu, suka nggak tahu, suka gitu-gitu gitu loh sama temennya. Jadi kayak tahu nggak sih yang sok-sok cari-cari kayak jimat-jimat kayak apa kayak gitu loh. Terus akhirnya dia pulang. Terus tiba-tiba dia pulang itu dia kayak ke tempelan, bukan tempel lagi, kayak kerasukan kayak gitu. Terus dipanggil pendeta untuk apa namanya doain dia. Keluar sudah. Terus sudah keluar dia pingsan kan? Dia pingsan, ditidurin di sofa ruang tamu depan. Gitu. Terus sudah selesai ditidurin gitu. Nah, kita itu mau ambil kayak sepupu itu mau ambil minum. Mami ada? Bukan aku nggak ada. Nggak ada. Terus? Nggak ada. Sepupuku sama mamanya sama si pendeta ini kayak apa namanya mau ambil minum toh kayak gitu. Terus entah pokoknya si apa namanya sepupuku ini, saudara sepupuku ini ditinggal di situ kayak gitu. Terus pas kembali lagi itu kan ambil minumnya itu kan di dapur. Nah, ruang tamunya kan pasti di depan kan, bukan di belakang. Itu dia kan ditidurin di belakang, di depan. Saudaraku itu ambil di belakang air minumnya itu. Sudah kan, dia ambil di belakang. Kalau ada orang lewat otomatis tahu kan? Ya, nggak mungkin lah gitu. Nggak. Nah, itu sudah kan. Sudah pas waktu dia kembali ke ruang tamu itu nggak ada kan saudaranya sepupuku itu di ruang tamu. Dicari di kamar, di ruang TV, maksudnya kamar-kamar itu kan ada 2 kamar. Kamar-kamar nggak ada. Di ruang TV nggak ada, di kamar mandi nggak ada. Tahu nggak dia ada di mana? Di jemuran. Di jemuran. Bukan. Aku udah gila. Dan jemuran itu dan di jemuran itu apa namanya ngelewatin dapur. Ya harus melewati dapur, untuk ke jemuran itu harus melewati dapur yang tempat nyuci itu. Dia bukan rumah yang besar yang nanti nggak akan kelihatan orang lewat bisa gitu loh. Pasti rumah sultan ya. Rumah sultan kan? Pasti nggak kelihatan kalau rumah sultan kan. Nah itu lihat gitu. Itu kejadian yang ketiga kayak gitu. Itu sebenarnya jadi mungkin kita podcast ini menceritakan itu aja udah serem sebenarnya. Itu nah
sama sih Mi. Jadi aku dulu kan Tapi masih ada kejadian lagi Tisa. Hah? Setelah kejadian itu Tisa, apalagi kok jadi ada kursi bergeser, benar-benar bergeser. Ini kursi gitu kan Tisa, benar-benar bergeser, krek krek krek. berkali-kali di depan orangnya. Iya, sampai sepupuku ini lihat gitu, karena dia mungkin sudah terlalu biasa gitu ya dengan hal itu, karena beberapa kejadian kayak gitu. Tapi Sering sampai sekarang ada masih beberapa tinggal di situ. kejadian masih di situ, tapi sekarang udah enggak, Udah karena itu capek, terjadi di awal-awal mereka pindah. udah capek setannya. Enggak, itu terjadi di awal-awal mereka pindah kayak gitu. Jadi mungkin Ya ampun. istilahnya apa ya, intensitas mereka itu kayak mau diakui keberadaannya. Terus kalau kita udah kayak nggak terlalu ngereken, akhirnya mereka sudah kayak nggak, oh ya sudahlah kayak gitu mungkin gitu. Karena sama sepupuku udah nggak direken lagi tuh lewat apa namanya kursi geser gitu, dia lihat gini, kayak itu dia sudah gitu. Aku berarti bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya bukan manusia aja yang butuh perhatian. Ya kan? Ini jadinya podcastnya galau kayak gitu. Benar. Ternyata tidak hanya manusia butuh perhatian, setan pun butuh perhatian. Berarti Mungkin ya ampun, ya mungkin kita nggak tahu ya. Cuman itu, ya ampun, aku membayangkan kalau di posisi saudaranya Mami sih, kayaknya aku udah pindah. Karena aku kan penakut ya. Jadi ada di salah satu rumah sakit besar lah, rumah sakit besar dan tua di Surabaya. Nah, masuklah beliau di situ sakit, masuklah rumah sakit. Jadi sebenarnya ada rumah sakit satu yang kami masukin, datangin duluan. Tapi rumah sakit itu penuh. Jadi sebenarnya masuklah di Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sebelum ada COVID, rumah sakit juga udah penuh. bukan karena itu ya, bukan karena COVID. Karena COVID. Jadi sebenarnya sebelum rumah sakit penuh kayak sekarang, dulu juga penuh, bisa penuh. Nah, akhirnya carilah kami kan di mana gitu. Waktu itu kan karena maksudnya beliau kan udah tua gitu, terus opaku tuh panggil papa. Beliau tuh nggak mau gitu kalau mami tuh nenekku itu maksudnya taruh di kamar yang ekonomi, maksudnya yang bangsal itu loh, yang rame gitu, nggak mau beliau. Ya. Karena nggak maunya tuh yang di kamar. Mau yang kelas. Nah, carilah rumah sakit kan kemana. Dapatlah satu rumah sakit ini. Dibilang hanya ada satu kamar yang kosong. Dimasukin lah sama oma aku ini, dijaga. Aku masih SD tuh. Jaga, tiba-tiba Mami 2 hari setelah beliau dirawat bisa sehat walafiat. Jadi pertama kali masuk tuh lemas begini ya, mesti kayak orang sakit lah gitu. Tapi pada saat 2 hari sakit gimana kayak orang sakit. Oh iya benar. Tapi pada saat 2 hari itu nih, tiba-tiba jadi kayak seger gitu loh, kayak anak muda langsung. Dijemputlah sama omku ini udah meninggal ya, beliau majelis juga gitu. Dijemput tuh sampai omku tuh sampai terheran-heran, sampai gini ngobrol di mobil kan, bilang gini, memang nih rumah sakit ini bagus, baru berapa hari sama Mami bisa sembuh kayak gitu kan, sehat. Mamiku ngobrol kayak orang, pokoknya dia kayak kuat gitu. Kami tuh mikir kan kok bisa gitu loh, terus sering ngobrol pertama sewaktu gitu. Terus sering ngobrol, maksudnya orang kalau bilang mujizat nggak gitu-gitu juga kali. Kalau mujizat malah langsung sembuh gitu kan, kalau ini tuh jadi semangat. Terus beliau tuh kalau ngobrol itu aneh gitu, ceritanya tuh hal yang kami tidak paham apa yang sedang beliau ceritakan gitu. Nah, kayak sesuatu yang kalian sama sekali nggak tahu, bukan keluarga, bukan tentang cerita keluarga kita tuh, bukan gitu. Nah akhirnya apa jadi cerita? Aku sih lupa ya, itu juga aku SD, aku tidak ingat, tapi intinya tuh beliau ceritanya ngawur lah, cerita hal yang kita nggak paham. Kalau kita tanya ini, jawabnya itu tentang nggak tahu lah. Nah omku ini
curiga lah gitu kan, ini kayaknya ada yang nggak benar gitu, ada yang nggak benar. Cerita tentang Yesus gitu diajak baca Alkitab nggak mau dia. Om aku nggak mau baca Alkitab, doa tuh nggak mau. Nah, omku ini udah bilang oke, fix, ini udah bener, kayaknya memang ada hal lain yang masuk nih. Om aku, beliau tidur tidur kan, jadi aku kan masih SD waktu itu juga di Surabaya itu. Kamu tidur sama dia? Dan beliau tidur, kami tuh sengaja, jadi keluarga tuh sengaja mami tidur duluan, aku tuh tidur karena mau didoain. Omku ini kan nama majelis kan, kalau majelis GPIB kan pakai toa kan, datang lagi pakai sama jas, bayangkan kayaknya itu baru pulang ibadah kali, jas sama toa, berdoa buat mami kan. Jadi ini jelaskan apa toa? Toa itu apa? Toa tuh kayak apa sih? Kayak selempang itu ya? Ya itu, yang kalau orang majelis suka itu. Aduh, toa. Kalau kita kan pahamnya toa buat suara keras itu. Toa bahasa ini ya, bahasa Inggrisnya Ambon ya. Itu yang lawyer itu. Berdoa lah kan, jadi kami semua anak cucunya tuh melingkar gitu. Cuma aku di luar gitu. Aku di luar, pokoknya intinya di samping nggak berani aku di dalam gitu kan, katanya kan orang mau bilang doa setan kan, jadi aku kan deg-degan ya. Masa SD soalnya. Terus doa gitu nih, pas dalam nama Yesus, kalau ada kuasa-kuasa gelap gitu, omku itu kan keluar dalam nama Yesus, tiba-tiba ini angin yang kau gitu loh, kayak yang keluar kayak padahal kan itu kayak film-film ya, itu yang bener-bener kayak angin, sampai adalah sepupuku, mami juga kenal sepupuku yang dulu satu sekolah sama mami itu ya, sampai lari karena angin itu. Terus dorong angin itu? Enggak lari, karena kayak hembusan angin tuh bunyinya tuh. Terus aku tuh gitu kayak berontak gitu kan. Tahu nggak, setelah keluar itu lemes, sakit lagi. Nah, punya usut, akhirnya kami itu tanya, kami interogasi. Salah. Ya benar, rumah sakitnya. Tanya di ruangan itu tuh apakah itu sudah dibersihkan, ataukah memang pasiennya itu pasien sakit tapi sembuh terus bawa pulang, ataukah sebenarnya pasien yang meninggal terus karena butuh cepat kan, kami juga kan butuh ruangan, akhirnya kali bersihin. Ternyata benar, jadi itu tuh bekas orang meninggal tapi belum dibersihin gitu. Dan benar, jadi pas kami tanya oma kami, nama kamu siapa gitu kan, omaku tuh jawab apa? Ibu Muhammad. Ternyata benar, yang baru meninggal itu Ibu Muhammad. Itu kejadian epik banget. Dari situ langsung, wah ternyata loh, maksudnya ya ampun kok bisa ya gitu, maksudnya kayak gila itu, maksudnya mereka tuh benar-benar ada gitu, yang benar-benar eksis. Nah, kalau aku pernah mengalami sendiri itu adalah kejadian di Bali. Jadi benar-benar ini, jadi sebelum nyepi kan di suatu pulau di Indonesia. Sekali di ini. Waktu itu acara nyepi, besoknya nyepi. Malamnya itu kan ogoh-ogoh kan, yang itu kan buat wisatawan kan, wow, apalagi kalau aku nggak pernah melihat itu di Ambon sana kan tidak ada. Juga nggak pernah. Iya, di Jawa juga nggak ya. Jadi ogoh-ogoh itu kan diarak mabuk. Nah, diarak itu kan aku sama temanku ini jalan kan, kami ikut arahnya si ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh diarak. Pas jalan udah selesai, kembali kita bilang aduh pulang lah, kayaknya udah terlalu lama kita tuh ikut ini, nanti dia sampai mana kan, itu dibawa sampai pantai kan, udah jauh banget kan gitu lah. Kami tuh kayak dari ujung startnya dia lah, entar di mana itu pulang nih, jalan kami pulang, jalan kok nggak nyampe, padahal tuh kayaknya kita sampai sini bentar aja harusnya. Ini kok nggak nyampe, aku bilang kak kok kita nggak nyampe, jalan lagi. Ternyata
loh kok tempat ini lagi gitu. Jadi ada satu tempat, satu Itu tempat loh, muter aja di iya, situ. terus kok ini lagi gitu kan. Terus jalan lagi kan, balik di situ lagi. Terus kami sendiri kan, waduh ini kayak putar-putar sama gogo. Diputar-putar sampai akhirnya ada satu orang Bali. Dia mungkin lihat kita bingung ya, ini kenapa dua orang ini. Iya, mungkin kenapa kok putar-putar di situ gitu kan. Terus Ini orang apa Mbok mau kemana Mbok, kan kalau orang Bali panggil Mbak itu kan Mbok kan. Iya, Mbok mau betul. kemana Mbok gitu kan. Terus oh kami mau ke hotel ini. Oh, jalan sini biar saya antar. Jadi mungkin dia tuh udah tahu bahwa kita ini tuh kayaknya diputerin sama Mbok. Iya, disesatkan. Itu benar-benar kejadian itu yang aku langsung memang bener ya. Kita percaya nggak percaya itu memang itu ada gitu. Nah tapi uniknya nih kalau orang Ambon itu gini, cara ngusirnya tuh gini, dimaki. Kebiasaan orang Ambon gitu. Jadi kayak contoh kita jalan gitu entah diapain gitu langsung dimaki. Kalau di Jawa ada nggak? Nggak tahu ya kalau sampai yang dimaki gitu. Enggak, maksudnya Kalau kayak ada biasa. kebiasaan. Kan ada juga yang ngerokok. Nggak tahu kalau merokok juga sih. Aku nggak seberapa mengetahui kalau yang diputar-putarkan yang seperti itu pernah terjadi sama ini apa namanya, salah satu ya kamu kenal kok, Raya. Nah Raya, terus waktu itu mereka lagi camp di gunung, salah satu gunung kayak gitu. Mereka kan suka naik gitu ya. Nah itu karena si Raya ini awal-awal mau naik gunung karena dia pernah daki itu gunung kayak gitu, kayak sesumbar itu. Alhasil dia naik itu, iya. Alhasil itu apa namanya, dia naik itu dengan perjuangan yang sangat keras, nggak nyampe di ini, entah dia diputar kayak dia diputar-putar benar, diputar-putar kok ini lagi. Terus tahu nggak apa namanya, ada tiba-tiba hujan badai di tengah-tengah perjalanan dia naik ke atas, beneran kayak gitu. Terus dia sempat ketemu dengan salah satu pendaki juga kayak gitu. Oh, di atas hujan mas? Enggak ada, aman-aman aja. Di bawah hujan. Karena dia ada orang turun gitu loh. Kan gitu, kan sih. Kalau mikir nggak mungkin ya. Dalam satu gunung, boy. Di atas hujan, di bawah nggak hujan. Nah, ada satu gunung itu kayak hujan badai beneran kayak gitu. Itu dia cerita kayak gitu. Nah dia ini kayak udah ngerasa kalau aku ini kayak melakukan kesalahan gitu dengan aku ini sesumbar dan sebagainya. Itu dia cuma dalam hati kayak dia berdoa sih, kayak aku sudah nggak baik untuk kayak gitu. Jadi kayak berdoalah dia waktu itu kayak gitu. Terus akhirnya sampai ke puncak. Dia camp bentar, camp apa namanya ini, terus turun. Dia pun kayak cross check lagi sama orang yang di bawah, hujan nggak ada itu mas di bawah hujan. Jadi tuh. Nah itu poinnya Mi. Aku mikirnya gini ya, apakah itu jadi kan kayak terlihat seperti dia punya kuasa gitu. Lah kalau mau dibilang dia punya kuasa, dia punya kuasa itu. Karena dia berada di dalam dunia kayak gitu. Dia punya kuasa itu. Tetapi kuasanya tidak melebihi kuasa Tuhan. Nggak bisa ya. Dia memang berkuasa melakukan kayak misalnya hujan, datangin badai dan sebagainya, bla 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 bla, atau membuat orang lain celaka dalam artian kayak apa namanya, kayak santet itu tadi yang dibicarakan sama Tisa kayak gitu. Bisa kayak gitu, kiriman itu kan membuat celaka orang gitu. Bisa, dia punya kuasa itu. Tapi kuasa itu tidak melebihi dari kuasa Tuhan. Makanya kalau orang bilang orang meninggal karena disantet, apakah kekuatan santet itu bisa mengambil nyawa orang gitu? Kalau dibilang mengambil
bahwa itu mungkin bukan bisa ya, tapi nyawa itu milik Tuhan. Karena dia yang memberi juga ya, dia memberi napas. Dia yang memberi, maka dia yang mengambil. Nah, ketika ada seseorang itu meninggal karena hal itu cuma mungkin caranya aja dia meninggal. Tetapi nyawa itu sendiri miliknya Tuhan, dan Tuhan itu yang berhak untuk mengambilnya. Jadi tidak ada kuasa, otoritas Tuhan tuh masih lebih di atas daripada si kuasa jahat itu. Jadi entah apapun kehidupan kita ya, kejadian yang kita alami, entah kita sekarang lagi mungkin kok ini nggak masuk di pikiran yang ku alami gitu ya, maksudnya kayak kejadian apa gitu ya, percayalah bahwa kuasa Tuhan tuh lebih gitu dari kuasanya si makhluk ini gitu ya. Ya sama seperti ini yang tadi aku bilang di awal gitu, Tisa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Mau itu pergumulan, mau itu kayak hal-hal yang seperti ini, mistis-mistis seperti ini, itu semua kentut aja. betul. Kalau tidak seizin Tuhan nggak mungkin kita kentut. Anggaplah gitu kan. Misalnya itu semuanya itu atas seizin Tuhan kayak gitu. Seizinnya Tuhan dan di dalam pengawasan Tuhan gitu. Jadi apa bedanya dengan hal-hal mistis itu terjadi atau kematian itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kayak gitu, dengan cara apapun itu dia meninggal itu atas seizin Tuhan. Bukan caranya seperti apa ya, karena kita berada di dunia ya yang bersinggungan dengan orang lain dan dengan makhluk-makhluk itu kayak gitu. Ya caranya bisa macam-macam, kita nggak bisa kayak aku harus mati dengan cara ini. Aduh enak banget itu ya. Kalau bisa milih ya. Tapi itu poin closing terbaik gitu ya, bahwa memang kuasanya Tuhan itu masih di atas segala kuasa gitu. Kuasa-kuasa jahat gitu ya. Dia yang punya otoritas akan itu gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sih ya. Sekarang kok aku jadi sadar ya, ngapain juga aku harus takut kan? Maksudnya kenapa aku harus takut? Aku punya kuasa. Mungkin takut karena ini penampakannya. Waduh, janganlah. Ya, maksudnya kan seringkali seringkali kayak kita lihat TV, cerita. Soalnya kan cerita setan itu kan dikemas dengan yang serem-serem itu kan, ya. Jadi jadi takutnya karena itu. Jangan takut karena istilahnya kuasanya dia jauh lebih besar. Menangkan nyawa kita gitu intinya, bukan. Ya. Kayaknya hari ini kita akan membahas itu, jadi sebenarnya retelling our story about setan-setan. Tapi itu menarik sih ya, menarik untuk dibahas gitu. Bahwa semua orang tuh punya pengalaman itu. Tapi satu yang pasti bahwa kuasa dia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan gitu. Karena atas kuasanya itu masih ada kuasa Tuhan yang punya otoritas penuh. Gitu. Yang perlu kita ingat loh. Barang-barang seperti itu kekuatannya juga ada di bawah kita. Benar, karena manusia. Kita makhluk. Iya benar. Karena kita makhluk sempurna kan. Makhluk yang sempurna dalam artian bukan sempurnanya seperti apa. Iya, maksudnya sempurna punya hati nurani. Ya. Tuhan karuniakan hal yang istimewa di dalam hidup kita, yaitu relasi dengan Allah itu tadi. Iya. Itu closing kita pada malam hari ini, atau ada lagi Mami mau disampaikan? Itu aja sih gitu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu kuasanya nggak jauh lebih besar dari Tuhan kita. Dan ketika kita mempunyai Tuhan yang hebat itu, yang kuasanya besar itu, nah kita ini juga dikaruniai Tuhan yang hebat dan besar itu, sebuah kuasa yang bisa ada di atas makhluk-makhluk. Kita jauh lebih mulia lah daripada makhluk. Yes, hidup manusia. Iya. Oke, kita sudah berada di ujung acara.
dengan kejadian-kejadian aneh-aneh yang tadi terjadi. 2 kali kamera mati. Dan Bukan karena konsleting kamera? bukan mungkin konsleting ya manusia Iya, kan mungkin. konsletingnya Mungkin. bisa saja gitu. Jadi teman-teman semoga ini menjadi kisah menarik ya. Sebenarnya kita kayak storytelling aja sebenarnya. Storytelling cerita setan tapi ya. Tapi bener loh, aku mendengar cerita itu tuh takut loh. Merinding. Ya, Merinding. Yang tadi reaksi kimia tubuh. yang tadi megang hidung itu oke itu merinding banget sih. Jadi sekiranya teman-teman jangan lupa bahwa puasa Tuhan. Bahkan puasa kita pun itu masih di atas daripada kuasa-kuasa yang aneh-aneh itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami berdua dalam podcast kali ini yang menampilkan wajah kami yang gendut-gendut ini. Sedikit tirus kalau di depan sini Risa. Iya, soalnya kameranya di bawah. Ini kamera ini ya. Kamera ini apa intelijen kayaknya. Ya, tapi Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya membahas mengenai hal-hal yang patut untuk kita bahas gitu ya. Kita mungkin akan tayang setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Vera. Kita akan memberikan teman-teman, kembali lagi saya ingatkan kalau teman-teman ingin menanyakan, mencurhatkan atau mau cerita, Sharing-sharing juga. sharing itu boleh email ke sudah ada di ini ya di screen ini latar belakang ini ada POV podcast di 1331 iya .com gitu. Teman-teman boleh cerita, nama akan kami samarkan, kita akan sama-sama membahas kalau memang teman-teman butuh advice. Mungkin sebenarnya kami juga nggak suhu-suhu banget dalam memberikan advice, tapi setidaknya mungkin dari pengalaman kami itu bisa ada nih ceritanya teman-teman tuh yang masuk dalam pengalaman kami yang bisa kita sharingkan dari pengalaman kita juga. Bisa kita angkat mungkin juga ya. Oke, semoga pandemi menjadi endemi sehingga semuanya baik-baik saja. Tidak ada lockdown massal. Selesai sudah masa-masa COVID ini. Terima kasih banyak nih. Thank you juga Risa. Selamat malam. Dadah. Selamat malam.